Salve, selamat pagi. Saya mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2025 dari Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 2510 4059. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SLB Negeri Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, tingkat SMP. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik mengajar di kelas 8 dengan tema Sakramen Baptis sebagai Sakramen Inisiasi. Sebagai manusia yang tidak sempurna, tentu banyak kekurangan yang akan saya lakukan dalam proses praktik mengajar berlangsung. Oleh karena itu, dengan rendah hati, saya memohon kritik dan saran dari para dosen. Sekian dan terima kasih. Siap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita memulai dengan doa. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala bimbingan dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon kepadamu, curahkanlah senantiasa terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar ini dengan penuh aktif, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Semuanya ini Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari kita nyanyi bersama lagu Syukur kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan bersegala rahmat. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan berbicara tentang supo bahasaan sakramen baptis sebagai sakramen inisiasi. Minggu lalu kita sudah membahas secara khusus tentang 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Ya, anak sekalian, tentu saja masih ingat ya. Kira-kira ada berapa sakramen dalam Gereja Katolik? Berapa? Ya, 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Minggu lalu juga Pak sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan sakramen. Ya, sakramen adalah sarana atau tanda kehadiran Allah secara nyata. Kemudian, ya, siapa yang bisa menyebutkan 7 macam sakramen? Yani, sakramen pertama apa? Sakramen permandian. Ya, sakramen permandian. Benar. Junior, sakramen kedua apa? Kristi. Ya, sakramen Ekaristi, ya, atau sering kita sebut ya sakramen komuni ya. Komuni pertama itu sakramen Ekaristi. Yang kita sambut setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, ya bagi yang sudah menerima komuni pertama. Lalu sakramen yang ketiga apa? Sakramen tobat. Ya, sakramen tobat, ya kita sering ya setiap kali perayaan, entah itu perayaan Ekaristi, kita sering memulai dengan setelah tanda salib, kita sering mulai dengan ada acara tobat. Kemudian
Sakramen yang keempat apa? Sakramen Krisma atau sakramen penguatan. Yang kelima, sakramen yang kelima apa? Kawinan. Sakramen perkawinan. Ya, yang mau hidup berkeluarga, ya maka nanti akan menerima sakramen perkawinan. Lalu yang keenam, sakramen apa? Imamat. Ya, sakramen imamat bagi mereka yang dipanggil secara khusus, mengabdikan diri secara khusus dalam gereja Katolik. Kemudian yang terakhir, sakramen yang terakhir apa? Sakramen minyak suci atau sakramen pengurapan orang sakit. Ya, biasanya orang yang dalam sakit berat atau misalnya operasi ya, biasa diterimakan sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen minyak suci. Pada hari ini kita akan berbicara tentang sakramen baptis sebagai sakramen inisiasi. Ya. Lalu apakah anak sekalian tahu tentang sakramen inisiasi? Ya, tahu sakramen inisiasi. Kemudian, apakah anak sekalian tahu bahwa sakramen permandian merupakan salah satu sakramen inisiasi? Julio, tahu? Ya, tahu. Ya, mengapa kita harus menerima sakramen permandian? Karena sakramen permandian menjadi pintu masuk bagi sakramen-sakramen lain. Mengapa kita harus memahami ajaran gereja tentang sakramen inisiasi? Ingat bahwa sakramen inisiasi adalah sakramen dalam gereja Katolik yang memasukkan seseorang menjadi anggota gereja. Jadi itu alasan mengapa kita harus memahami ajaran gereja tentang sakramen baptis sebagai sakramen inisiasi. Ya. Sakramen inisiasi sebagai sakramen dalam gereja Katolik yang memasukkan seorang menjadi anggota gereja secara resmi. Ya. Karena ada 3 sakramen inisiasi. Pertama, sakramen apa? Sakramen baptis. 2, sakramen ekaristi. Dan yang ketiga, sakramen apa? Sakramen krisma. Baik, mari kita menyaksikan video ini ya. Ya, video ini berkaitan dengan macam-macam sakramen dalam gereja Katolik ya. Macam-macam sakramen baptis dalam gereja Katolik. Ya. Sakramen baptis anak-anak dan baptis dewasa. Coba kita saksikan video ini. Ya, kita lihat. Elizabeth Ida Ayu Indra Putri Nyamangkar. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Christophorus Arianto Resa, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melahirkan saudara-saudari kembali dari air Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara sudah diangkat menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi umat. Allah berkenan melindungi saudari agar saudari menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Semoga Allah berkenan melindungi saudara agar saudara menjadi anggota umat yang setia sampai masuk hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari telah menjadi makhluk baru, kenakan pakaian putih ini. Terimalah sebagai tanda. Saudara, jagalah mata batin tak bercerah sampai menghadap Tuhan dan hati kita Yesus Kristus, supaya diperkenankan masuk hidup yang kekal. Baik, anak-anak sekalian, setelah kamu menonton film video pendek tadi tentang sakramen baptis, ya, tadi sakramen baptis itu sakramen baptis apa? Anak-anak atau dewasa? Dewasa. Iya, dewasa. Kenapa dewasa? Karena dia ya dibaptis ya dalam usia dewasa. Ya, usia dewasa, pembaptisan dalam usia dewasa dalam gereja Katolik itu dimulai pada usia 7 tahun.
Sedangkan di bawah itu 0 sampai 6 tahun itu disebut baptis anak-anak. Pak akan membagikan naskah ini. Ya, kita baca teks ini dulu. Ya, baca bergantian ya. Nanti Pak baca teks ganjil, ayat ganjil. Ya, anak-anak sekalian baca teks ya ayat genap ya. Ya, baik siap? Siap ya Julio? Siap. Kalau yang tidak bisa lihat di layar itu bisa ada di naskah ya, di LKPD itu. Baik. Ya. Teks Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 7. Allah adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat genap kalian. Ya, baca. Ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Kata Nikodemus, padanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, harus dilahirkan kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik. Ya, coba kita lihat untuk mendalami teks ini. Ya, pertanyaannya, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam teks Yohanes tadi? Ada siapa tadi? Ada Nikodemus ya? Ada Nikodemus, ada siapa lagi? Ada Yesus sendiri. Kapan Nikodemus datang kepada Yesus? Coba baca lagi. Kapan? Pada malam. Ya, pada malam hari, benar ya. Jadi Nikodemus datang kepada Yesus itu pada malam hari. Baik. Nah, selain teks tadi, teks Yohanes, ya ada kaitannya dengan cara hidup jemaat yang pertama. Ya, kita lihat di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Anak sekalian baca ayat ganjil, nanti Pak baca ayat genap. Ya langsung di dalam. Tidak bisa. Ya langsung. Bisa baca di LKPD itu. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, apakah yang harus kami berbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kemuliaan janji itu dan bagi anak-anak ini dan bagi orang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Maka ketukanlah mereka semua,
sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Sambil memuji Allah dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Baik, kita langsung ya mendalami teks ini. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pendalaman teks ini. Ya, mulai dari nomor 3. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam teks Kisah Para Rasul? Umat yang menerima ajaran Petrus dan rasul-rasul yang lain. Ya, itu ya. Umat yang menerima ajaran Petrus dan rasul-rasul yang lain. Jadi itu ya tokoh-tokoh yang ada dalam ya teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Ya. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan para rasul yang lain? Aris? Bertobat dan memberi diri. Ya, lihat di teks tadi. Apa? Yesus Kristus. Apa ulang? Bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Yani, sebutkan ciri-ciri hidup jemaat yang pertama atau jemaat perdana. Pertama, tetap bersatu. Ya, tetap bersatu, apalagi? Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Apalagi? Mereka menjual harta miliknya lalu membagikan kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, menjual harta milik yang lalu dibagikan kepada semua orang sesuai dengan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Apalagi? Apalagi? Bertekun dan sehati mereka berkumpul setiap hari di bait Allah. Ya, bertekun, berkumpul sehati sejiwa di dalam bait Allah. Ya, jadi itu ya ciri-ciri hidup jemaat pertama atau jemaat perdana. Kemudian menjual harta milik, lalu dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Ya, kemudian selalu berkumpul di bait Allah. Ya, dengan tekun, sehati dan sejiwa. Jadi itu ya yang menjadi ciri-ciri ya hidup jemaat perdana. Dan itu juga yang diteruskan oleh Gereja Katolik sampai saat ini. Baik, yang terakhir pertanyaan pendalaman teks yang terakhir, apa yang harus dibuat oleh orang-orang yang menerima pewartaan Petrus dan rasul-rasul yang lain? Yani, apa yang harus dilakukan oleh yang dibuat oleh orang-orang yang menerima pewartaan Petrus dan rasul-rasul yang lain? Memberi diri dibaptis. Ya, memberi diri dibaptis. Apalagi tadi yang dalam teks? Aris? Tadi ada ya. Selain memberi diri dibaptis, apa lagi? Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menerima pewartaan Petrus dan para rasul yang lain? Ya. Satu tadi memberi diri dibaptis. Apalagi? Bertobat. Ya, bertobat. Jadi itu dua hal yang dibuat atau dilakukan oleh orang-orang yang menerima pewartaan Petrus dan para rasul yang lain. Ya, pertama bertobat, setelah bertobat memberi diri dibaptis. Baik, kita masuk pada arti sakramentisasi. Ya. Sekarang ya saudara di LKPD materi, silakan baca dulu sedikit, lalu jawab beberapa pertanyaan itu ya untuk didiskusi ya dalam kelompok kesini. Ya.
Baik anak-anak sekalian, apakah sudah selesai semua? Saudara. Ya, baik. Pertama kita beri kesempatan kepada kelompok pertama. Ya, silakan. Yani masuk. Presentasi hasil diskusi. Baik, saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, apa arti dari sakramen inisiasi? Kata inisiasi berasal dari bahasa Latin inire atau initiare, yang berarti memasukkan ke dalam. Apa sih persyaratan utama bagi setiap orang yang ingin menjadi anggota gereja? Beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Apa makna dari sakramen baptis? Kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, yang berikut kelompok 2. Aris, mari membacakan hasil diskusi atau mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Apa arti dari sakramen inisiasi? Kata inisiasi berasal dari bahasa Latin atau inire. Serta 3 sakramen inisiasi: sakramen baptis atau permandian, sakramen ekaristi. Apa persyaratan utama bagi setiap orang yang ingin menjadi anggota gereja? Beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Teruskan doa pembaptisan dalam gereja Katolik. Baptisan dewasa. Apa makna dari sakramen baptis? Kita dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Sekian, terima kasih, bacakan sudah selesai. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, ya, terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Sebagai kesimpulan, ya, dari presentasi yang sudah anak-anak sekalian sudah presentasi tadi, baik, kita lihat yang pertama. Ya, sakramen inisiasi adalah sakramen dalam gereja Katolik yang memasukkan seseorang menjadi anggota gereja. Dan melalui sakramen inisiasi, seorang resmi menjadi anggota gereja yang tampak nyata dalam peristiwa pembaptisan. Lalu, poin kedua, ada 3 macam sakramen inisiasi dalam gereja Katolik. Ya, pertama sakramen baptis, lalu yang kedua sakramen ekaristi, dan yang ketiga sakramen krisma atau sakramen penguatan. Keempat, sakramen baptis sebagai salah satu sakramen inisiasi, merupakan sakramen dasar dan pintu masuk bagi sakramen-sakramen lain. Ada 3 lambang atau simbol sakramen baptis. Kita lihat yang pertama, air. Ya, air melambangkan pembersihan dari dosa-dosa. Kemudian yang kedua, lilin. Ya, lilin. Tadi sudah kamu lihat waktu pembaptisan dewasa itu, ya. Ada lilin, ada air. Lilin melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, kain putih. Kamu terus saksikan juga dalam video tadi, ya. Kain putih. Kain putih itu melambangkan mengenakan Kristus. Jadi kita yang sudah dibaptis, ya, harus mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus berarti, ya, rela memberikan kesaksian tentang Kristus. Ya, kita harus memberikan kesaksian tentang Kristus lewat teladan hidup kita setiap hari. Kemudian poin kelima, pembaptisan dapat dibedakan menjadi 2. Ada pembaptisan bayi, lalu pembaptisan dewasa. Ya. Tadi di video itu pembaptisan dewasa. Pembaptisan bayi itu 0 sampai 6 tahun. Itu namanya pembaptisan bayi. Sedangkan pembaptisan dewasa itu mulai dari 7 tahun ke atas. Selain itu, bertekun dan sehati berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Lalu, ciri yang lain, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira
dan tulus hati sambil memuji Allah. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita tadi berdiskusi panjang lebar, kemudian setelah juga mendengarkan beberapa kesimpulan tentang sakramen baptis sebagai sakramen inisiasi, maka sampailah kita kepada refleksi. Ya, apa maksud refleksi? Supaya kita senantiasa menyadari bahwa sakramen inisiasi ini selalu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, dan perlu kita menyadari bahwa sakramen itu menjadi pedoman bagi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Ya, maka ada beberapa pertanyaan refleksi sebagai pertanyaan penuntun. Pertama, apakah kalian benar-benar memahami pentingnya sakramen baptis? Ya, itu penting ya. Lalu, apakah kalian sungguh-sungguh menyadari kehadiran Allah lewat sakramen baptis? Apakah anak-anak sekalian ini sungguh-sungguh menyadari bahwa ya kehadiran Allah lewat sakramen baptis? Sadar tidak? Ya sadar. Ya mungkin pengalaman-pengalaman sederhana. Apakah kalian sungguh menyadari bahwa dengan dibaptis kita dihapuskan dari segala dosa? Baik, apakah anak-anak sekalian menyadari bahwa dengan dibaptis kita menjadi milik Kristus? Ya, menjadi milik Kristus seutuhnya. Dan yang terakhir, apakah anak-anak sekalian sungguh menyadari bahwa buah-buah dari sakramen baptis dalam kehidupan sehari-hari? Buah-buah sakramen baptis itu seperti apa? Ya, kita tekun ya sebagai pelajar, kita tekun belajar atau dalam hal-hal lain. Baik, sebelum kita masuk pada bagian terakhir, ya mungkin ada anak sekalian ada yang belum memahami materi tadi. Aris, ya setelah diskusi tadi, bersama teman dalam kelompok, apakah ada materi yang belum dipahami? Ya, baik, sudah ya. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul dalam Yesus kita bersaudara. Boleh berdiri? Boleh berdiri. Mari kita berdiri. Sambil tepuk tangan ya. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kemenangan sekarang dan selamanya. Yesus ada kemenangan. Yesus kita bersaudara. Baik anak-anak sekalian, ya untuk tugas pembelajaran kita minggu depan, kita anak-anak diminta untuk meringkas teks kitab suci dari teks Lukas bab 22 ayat 14 sampai dengan 23. Baik anak-anak sekalian, setelah mengikuti proses belajar mengajar, maka mari kita mengakhiri proses pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala bimbingan dan penyertaan-Mu selama proses belajar mengajar kami. Terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami selama proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar kami dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan rencana.